absen 10 dari kelas 9A. Pada video kali ini saya akan melakukan uji praktikum kandungan amilum dan lemak yang terkandung dalam suatu bahan makanan. Tujuan saya melakukan praktikum ini adalah yang pertama untuk mengetahui zat gizi yang terkandung dalam suatu bahan makanan. Yang kedua untuk mengetahui cara atau langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengetahui zat gizi yang terkandung dalam suatu bahan makanan. Dan yang ketiga untuk mengetahui senyawa atau bahan apa yang dapat kita gunakan untuk menjadi indikator dalam menentukan zat gizi pada suatu bahan makanan. Yang pertama kita akan melakukan uji kandungan amilum pada suatu bahan makanan. Lugol, nasi, tempe, kentang, putih telur, dan mentega. Nah, larutan yang dibutuhkan untuk melakukan uji amilum atau karbohidrat adalah lugol atau kalium iodida. Lugol atau kalium iodida adalah zat yang terbentuk dari iodin dengan potasium iodida yang digabung lalu dilarutkan dalam air aqueous. Senyawa ini digunakan dalam pengujian bahan-bahan organik, di mana bila suatu bahan tersebut mengandung bahan-bahan organik saat dideteksi lugol maka akan timbul reaksi, yaitu perubahan warna menjadi biru gelap sampai kehitaman. Cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan uji kandungan amilum adalah dengan cara menetesi 1-2 tetes lugol ke dalam bahan makanan yang akan kita uji. Bisa kita lihat di sini, nasi dan kentang mengalami perubahan warna menjadi biru gelap sampai kehitaman. Artinya, nasi dan kentang mengandung amilum yang sangat banyak di dalamnya. Sedangkan putih telur sama sekali tidak menimbulkan reaksi perubahan warna. Artinya, putih telur tidak mengandung amilum. Sama halnya dengan mentega dan tempe yang tidak menimbulkan perubahan warna menjadi biru kegelapan sama sekali. Artinya, putih telur, mentega, dan tempe tidak mengandung amilum. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena adanya interaksi antara iodin dengan polisakarida. Selain itu, senyawa ini juga akan bereaksi dengan zat amilase yang terkandung dari tepung-tepungan yang berasal dari tumbuhan, sehingga dapat digunakan untuk uji amilum. Maka, ketika kita melakukan uji kandungan amilum dengan cara menetesi lugol ke dalam bahan makanan yang mengandung amilum, maka bahan makanan tersebut akan berubah warna menjadi biru kegelapan. Yang kedua, kita akan melakukan uji kandungan lemak pada suatu bahan makanan. Cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan uji lemak adalah dengan cara mengoleskan bahan makanan yang akan kita uji ke atas kertas buram. Seperti yang bisa kita lihat, di sini kertas yang diolesi nasi tidak berubah menjadi transparan. Sedangkan kertas yang diolesi oleh kentang, dia sedikit basah
karena kentang mengandung air namun tidak sampai transparan. Sedangkan kertas yang diolesi tempe tidak berubah menjadi transparan. Dan kertas yang diolesi dengan putih telur sedikit basah namun tidak berubah menjadi transparan. Sedangkan kertas yang diolesi dengan mentega dia berubah menjadi transparan. Terjadi karena pengaruh reaksi antara kandungan glukosa yang ada dalam kertas dengan asam lemak dan gliserol yang terkandung dalam bahan makanan yang mengandung lemak. Maka apabila bahan makanan yang mengandung lemak dioleskan ke atas kertas buram, maka kertas buram akan menjadi transparan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.